Beternak bebek petelur memang usaha ternak yang menjanjikan yang tidak kalah dengan ayam petelur. Walaupun telur bebek tidak sepopuler telur ayam, tetapi cukup banyak peminatnya. Apalagi kaum adam atau para pria, sering sekali mengonsumsi telur bebek untuk dijadikan jamu pria perkasa. Benarkah beternak bebek petelur bisa untung puluhan juta rupiah? Mari kita gali sampai akar-akarnya. Kita mulai dari modal kandangnya terlebih dahulu seperti kandang dan peralatan kandang seperti tempat pakan dan tempat minum. Untuk bebek sebanyak 100 ekor. Saya akan menggunakan kandang modern full intensif. Jika saya membangun kandang dengan ukuran 3 meter x 5 meter untuk 100 ekor bebek petelur. Dan lengkap dengan peralatan kandangnya seperti tempat pakan dan minum. Biaya pembuatan kandang dan peralatan kandangnya sebesar Rp4.900.000. Untuk bebek petelur yang siap bertelur sebesar Rp70.000 per ekor dikali 100 ekor yaitu Rp7 juta. Bebek-bebek ini akan saya pelihara sampai bertelur selama 3 minggu lamanya. Berapakah biaya pakan selama 3 minggu? Saya akan menggunakan pakan konsentrat pabrikan. Kemudian dicampur dengan dedak dan jagung, sesuai yang dianjurkan oleh pabrik pakan pada label kemasan. Konsentrat 144 produksi Caroen Pokpan sebanyak 20 kg dikali Rp10.000 harga eceran per kilogramnya. Sebesar Rp200.000. Kemudian dedak sebanyak 40 kg dikali Rp3.500 harga per kilogramnya. Sebesar Rp140.000. Jagung giling sebanyak 40 kg dikali Rp7.000 harga per kilogramnya. Sebesar Rp280.000. Jadi, jumlah pakan yang saya buat sebanyak 100 kg, membutuhkan biaya sebanyak Rp620.000 atau Rp6.200 per kilogramnya. Mari kita hitung. Kebutuhan pakan per ekornya sebanyak 150 gram per hari dikali 100 ekor. Jadi konsumsi pakan untuk 100 ekor sebanyak 15.000 gram atau 15 kg per hari. Kemudian dikali selama 3 minggu atau 21 hari. Jadi menghabiskan pakan 315 kg. 315 kg dikali Rp6.200 sama dengan Rp1.953.000. Dan pembelian vitamin sebesar Rp100.000. Jadi saya harus menyiapkan dana dari pembuatan dan kandang. Biaya pembuatan kandang dan peralatan kandangnya sebesar Rp4.900.000. Pembelian bebek yang siap bertelur sebesar Rp7 juta. Biaya pakan sampai bebek-bebek tersebut bertelur sebesar Rp1.953.000. Dan vitamin sebesar Rp100.000. Mari kita jumlahkan. Maka, modal awalnya sebesar Rp13.953.000. Kemudian pada minggu keempat bebek-bebek tersebut mulai bertelur. Mari kita hitung pendapatan pada bulan pertama bebek mulai belajar bertelur. Minggu pertama bebek mulai bertelur. Bebek-bebek tersebut bertelur baru mencapai rata-rata 15% atau sebanyak 15 butir. Dikali 7 hari yaitu sebanyak 105 butir. Kemudian minggu kedua sebanyak rata-rata 40% atau 40 butir. Dikali 7 hari yaitu sebanyak 280 butir. Pada minggu ketiga sebanyak rata-rata 50% atau 50 butir. Dikali 7 hari yaitu sebanyak 350 butir. Pada minggu keempat sebanyak rata-rata 60% atau 60 butir. Dikali 7 hari yaitu sebanyak 420 butir. Dan pada minggu kelima sebanyak rata-rata 70% atau 70. Dikali 6 hari yaitu sebanyak 420 butir. Jadi telur yang didapat selama 30 hari pada bulan pertama yaitu sebanyak 1.575 butir telur bebek. Pakan yang dihabiskan pada bulan pertama bebek mulai bertelur selama 5 minggu atau 30 hari sebanyak 510 kg. Karena konsumsi untuk bebek yang sudah bertelur membutuhkan konsumsi pakan sebanyak 170 gram. Maka 30 hari kali 170 gram sebanyak 510 kg. Kemudian kita kalikan dengan harga pakan per kilogramnya yaitu 510 kg dikali Rp6.200 per kilogramnya. Maka kita membutuhkan modal untuk biaya pakan sebesar Rp3.162.000. Mari kita hitung dapat berapa keuntungannya. Untuk harga telur per butirnya sebesar Rp2.000. Untuk harga bebek yang siap bertelur. Bahan-bahan pakan yang tadi saya sebutkan dan harga telur. Jangan menjadi patokan, karena di setiap daerah harga bebek yang siap bertelur, harga bahan-bahan pakan dan harga telur pasti harganya berbeda-beda. Mari kita lanjutkan perhitungannya.
Dalam 30 hari, kita mendapatkan telur sebanyak 1.575 butir dikali Rp2.000. Maka hasil penjualan telur bebek sebesar Rp3.150.000. Mari kita jumlahkan modal awal yaitu, modal awal Rp13.953.000. Ditambah modal untuk pakan pada bulan pertama pasca bertelur, yaitu Rp3.162.000. Sama dengan sebesar Rp17.115.000. Dikurangi hasil penjualan telur sebesar Rp3.150.000. Sama dengan minus Rp13.965.000. Kenapa modal awal saya ikut sertakan di perhitungan penghasilan? Karena modal awal harus dihitung dan harus ada pengembalian modal. Kita hitung di bulan berikutnya. Bulan berikutnya atau bulan kedua, bebek-bebek tersebut bertelur sebanyak rata-rata 80%, kemudian dikalikan 30 hari. Maka, pada bulan kedua menghasilkan telur bebek sebanyak 2.400 butir. Kemudian dikali Rp2.000, sama dengan hasil penjualan telur sebesar Rp4.800.000. Apakah masih minus? Mari kita hitung. Minus bulan kemarin Rp13.965.000. Ditambah biaya pakan pada bulan kedua sebesar Rp3.162.000, sama dengan Rp17.127.000. Dikurangi Rp4.800.000, sama dengan masih minus sebesar Rp12.327.000. Kemudian pada bulan ketiga rata-rata bebek bertelur 90% dikali 30 hari sebanyak 2.700 butir telur. Kemudian dikali Rp2.000 sebesar Rp5.400.000. Kita hitung minus pada bulan kemarin sebesar Rp12.327.000 ditambah biaya pakan bulan ketiga sebesar Rp3.162.000 sebesar Rp15.489.000. Kemudian dikurangi Rp5.400.000 sama dengan minus Rp10.089.000. Kita langsung loncat pada bulan ke-6 rata-rata bebek bertelur 90% dikali 30 hari sebanyak 2.700 butir telur. Kemudian dikali Rp2.000 sebesar Rp5.400.000. Kita hitung minus pada bulan ke-5 sebesar Rp5.613.000 ditambah biaya pakan bulan ke-6 sebesar Rp3.162.000 sebesar Rp8.775.000. Kemudian dikurangi Rp5.400.000 sama dengan minus Rp3.375.000. Jadi kita simpulkan ternak bebek petelur di periode pertama. Kita sebut periode pertama karena ada periode kedua setelah rontok bulu. Di periode pertama, beternak bebek petelur masih minus sebesar Rp3.375.000. Pada bulan ke-7 atau genap 1 tahun, secara alami bebek akan beristirahat bertelur atau rontok bulu selama 1 sampai dengan 1,5 bulan. Pada masa molting atau rontok bulu biasanya para peternak merasa dilema. Karena, jika diteruskan dan dihitung-hitung untuk biaya produksi selama masa rontok bulu akan menghabiskan biaya yang besar. Dan jika bebeknya diafkir atau dijual hanya mendapatkan untung dari penjualan bebek saja. Jika harga bebek afkir dihargai Rp60.000 per ekor, dan jika bebeknya masih berjumlah 100 ekor, maka peternak tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp6 juta. Jika usaha beternak bebek petelur ini, kita mendapatkan modal awalnya dari pinjaman bank. Maka peternak tersebut siap-siap tepuk jidat. Bagaimana jika bangunan kandang tidak dimasukkan dalam perhitungan? Karena bangunan kandang termasuk investasi jangka panjang. Dan pembelian bebek siap bertelur juga jangan dihitung. Karena, jika bebek tersebut diafkir dananya akan dimasukkan ke modal awal walaupun masih minus sedikit. Jadi berapa keuntungan per bulannya? Silakan Anda hitung sendiri. Apakah benar ternak bebek bisa untung puluhan juta rupiah per bulannya? Jika Anda ingin memulai usaha beternak bebek petelur, sebaiknya Anda mencari informasi sebanyak-banyaknya dan menghitungnya secara masak-masak. Agar Anda tidak masuk ke jurang kehancuran. Karena hancur itu sungguh menyakitkan. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda, agar Anda mundur dari usaha ini. Tetapi saya memberi motivasi ke Anda, agar sebelum memulai usaha ini atau bertindak, tolong dipikirkan dan dihitung secara masak-masak terlebih dahulu. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.